Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Frobview. Di video kali ini, kita lanjutkan lagi alur cerita solo leveling chapter ketiga guys. Tapi sebelum gua mulai, bantu gua mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, jika udah, kita langsung aja ke ceritanya. Di chapter sebelumnya, Jingwo sedang diburu hunter peringkat S, Wong Dosu, karena sudah membunuh kakaknya. Untuk mempersiapkan pertarungan tersebut, Jingwo harus bertambah kuat secepat mungkin. Jingwo akhirnya memulai penyerangan bersama dengan Jinho. Jinho yang berencana membuat serikat dan menjadi ketuanya harus melakukan penyerangan sebanyak 20 kali. Karena itulah, dia meminta bantuan Jingwo. Mereka melakukan penyerangan ke dalam gate C. Karena saat melakukan penyerangan harus 10 orang, akhirnya Jinho menyewa orang untuk melengkapi jumlah tersebut. 8 orang dibayar hanya untuk bersantai di luar gate. Sedangkan yang masuk ke dalam gate hanya Jingwo dan juga Jinho. Bukan cuma itu, Jinho memborong semua gate C yang ada. Uang bukan masalah untuk Jinho. Karena semua gate C sudah dibeli, Jinho menimbulkan masalah tersendiri. Serikat Waiter yang ada di Korea jadi tidak bisa melakukan penyerangan untuk hunter peringkat rendah mereka. Karena tidak terima, akhirnya mereka mulai menyelidiki Jingwo dan Jinho. Mereka pun mendatangi gate yang Jingwo dan Jinho serang. Betapa kagetnya mereka melihat kelompok Jinho dan juga Jingwo berada di luar gate seperti sedang bertamasya. Sedangkan di dalam gate, Jingwo segera menaikkan level karena banyak monster yang bisa dibunuhnya. Saat Jingwo keluar, dia bertemu dengan manajer serikat Waiter yang sedang menyelidikinya. Tanpa basa-basi, manajer Waiter itu langsung mengajak bicara Jingwo empat mata. Dia mengajak masuk serikat Waiter dengan bayaran kontrak 2 kali lipat dari apa yang dia dapatkan dari Jinho. Padahal dia tidak tahu berapa harga kontrak yang diberikan Jinho kepada Jingwo. Manajer itu terkejut setelah tahu Jingwo mendapat kontrak 30 miliar won dari Jinho. Selain kaget, manajer Waiter juga penasaran seberapa kuat Jingwo sehingga Jinho berani membayarnya sebesar 30 miliar won. Keesokan harinya, Jingwo tidak melakukan penyerangan karena harus melakukan misi individunya agar levelnya menjadi lebih tinggi. Akhirnya, dia masuk ke dalam gate dengan kunci yang ia dapat dari hadiah. Setelah masuk, dia langsung dihadang dengan pasukan berbaju besi, tetapi mudah saja bagi Jingwo untuk mengalahkannya. Dan dia pun mendapatkan hadiah baju pelindung. Setelah mengalahkan pasukan tadi, Jingwo pun sampai di ruangan bos. Di sana, Jingwo dihadang oleh seorang kesatria. Kesatria ini adalah komandan Inggris. Dia bertugas menjaga kursi tahta yang kosong. Komandan Inggris sangat kuat. Jingwo kewalahan menghadapinya dan hampir kalah. Dengan seluruh kekuatannya, Jingwo pun akhirnya dapat mengalahkannya. Setelah mengalahkan komandan Inggris, Jingwo mendapat banyak hadiah, salah satunya kekuatan dari topeng komandan Inggris. Tapi tiba-tiba datang seorang penyihir yang bisa mengendalikan pasukan berbaju besi. Jingwo diserbu pasukan berbaju besi dan tersudut. Sampai akhirnya Jingwo terkapar dan salah satu pasukan besi akan menebasnya dengan pedang. Sama dengan misi-misi sebelumnya, yaitu ada batas waktu. Jika dalam batas waktu misi tidak terselesaikan, Jingwo akan mendapatkan hukuman. Beruntungnya, Jingwo saat pedang pasukan besi itu mau menebasnya, batas waktunya habis. Dan Jingwo berpindah tempat untuk mendapat hukuman. Tempat hukumannya
sama seperti sebelumnya, yaitu padang pasir. Monster kaki seribu muncul dari dalam pasir. Kali ini berbeda dari cerita sebelumnya. Jingwo yang hanya bisa berlari karena ketakutan, kali ini Jingwo bisa balas dendam untuk yang waktu itu. Setelah mengalahkan monster kaki seribu, Jingwo membeli senjata yang mahal dari store dalam Windows-nya dan juga memulihkan dirinya dengan meminum cairan penyembuh. Setelah persiapan matang, Jingwo kembali ke dalam gate dan siap melawan pasukan berbaju besi yang tadi. Jingwo bisa mengatasi pasukan besi itu, tapi jumlahnya tidak berkurang sama sekali. Akhirnya Jingwo mencari penyihir yang mengendalikannya. Jingwo menemukan ada 5 penyihir yang mengendalikannya. Setelah menemukan kelima penyihir itu, Jingwo langsung menghabisinya. Setelah mengalahkan 5 penyihir itu, Jingwo mendapat sebuah hadiah. Hadiah kali ini berupa kemampuan, yaitu Jingwo bisa membangkitkan arwah kembali. Alangkah terkejutnya Jingwo, dia bisa membangkitkan kembali arwah pasukan besi yang sudah dikalahkannya. Kini dia memiliki ratusan pasukan arwah. Setelah itu Jingwo mencoba membangkitkan arwah Komandan Inggris. Komandan Inggris mempunyai kemampuan tingkat A. Jingwo mencoba membangkitkannya, namun percobaan pertama gagal. Jingwo mempunyai 3 kesempatan untuk membangkitkan arwah. Untuk yang kedua kalinya Jingwo mencobanya dan gagal lagi. Dan pada percobaan ketiga, Jingwo mencoba membawa perasaannya dan akhirnya berhasil juga. Komandan Inggris pun dengan kemampuan tingkat A menjadi pasukan bayangan Jingwo. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Terus dukung channel ProView untuk melanjutkan kisah dari Oppa Jingwo ini. Thank you guys, bye bye.